Kita akan masuk teman-teman sekalian ke pasal ke 18. Anjuran sholat di padang yang sepi. Maksudnya ada keutamaan kalau seandainya kita pergi sholat atau kita berada di sebuah lapangan yang luas kayak di sawah, di ladang, di padang pasir, ya, di peternakan. Tapi tidak ada orang yang bisa kita ajak jemaah karena jauh dari pemukiman misalnya. Tapi tetap Anda sholat ini punya keutamaan tersendiri. Ya. Kita akan membaca hadits pertama, yaitu nomor 413 maaf. Ada sebelahnya hadis nomor 1 dalam pasal ke-18 ini. Dengan sanad sahih dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salah. فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة." Salat berjamaah itu sebanding dengan 25 salat. Kita salat di masjid dibandingkan dengan salat sendiri 25 kali lipat. Jika dia menunaikannya di padang yang sepi, lalu dia menyempurnakan rukuk yang sujud, maka ia mencapai 50 salat. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan Al-Hakim juga menyebutkan dan dikatakan sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Yang bisa difahami dari hadits ini teman-teman sekalian, bukan berarti kita disuruh sengaja meninggalkan masjid, sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian kita cari padang rumput yang luas, atau padang pasir yang luas, kemudian kita sholat sendiri, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud sini teman-teman sekalian adalah, kalau seandainya ada seseorang pergi mengembala kambing terutama, ini umumnya dikenakan bagi orang yang pengembala kambing, karena biasa bawa gembalanya dari pagi, nanti sore baru pulang, digiring sampai dia ke satu tempat yang luas, yang ada rumput-rumputnya, kemudian dibiarkan hewan-hewan itu menikmati rumput-rumput atau tumbuhan yang ada di situ gitu kan. Nah ini biasanya tiba waktu sholat, mereka sholat. Nah kalau ada yang sholat di situ, maka itu pahalanya tersendiri. Kita pernah bahas itu juga di masalah azan ya, di bab azan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa orang yang pergi mengembala sampai ke atas gunung, tidak ada orang lain, kemudian tiba waktu sholat lalu dia azan, lalu kemudian dia sholat, maka Allah pun bangga dengan dia, karena dia azan dan dia sholat sendirian di atas gunung, lalu kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi ini yang difahami adalah seperti sebagaimana saya paparkan tadi ya. Ibnu Hibban juga menyebutkan masih dalam nomor yang sama, di nomor 413 dan urutan pertama dalam pasal kita ini. Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahihnya dan di lafadznya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati wahdahu bi 25 darajah. فإن صلاها بأرض قي فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاة ب50 درجة." Salah seorang dengan berjamaah melebihi sholatnya sendirian dengan 25 derajat. Jika dia melaksanakan di padang yang sepi, lalu dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka sholatnya ditulis dengan 50 derajat. Karena di sini sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi bagaimana seseorang walaupun dia pergi sendirian, tetap dia sholat. Ada yang temani dia atau tidak. Ya. Kita pindah ke hadis yang kedua dalam pasal kita ini. Dan memang di sini juga cuma dikasih urutan 2 hadis ya. Makanya kita gabungkan 2 pasal ini. Yaitu nomor 414 urutan 2 dalam pasal kita dengan sanad sahih. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana rajulu bi ardin qiyyin fahanatis shalah falyatawadda. فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه." Apabila seseorang berada di padang sepi, lalu waktu sholat telah tiba, di padang pasir, padang rumput, di sawah, kadang-kadang ada petani punya sawah luas sendirian dia. Apabila seseorang berada di padang sepi, lalu waktu sholat telah tiba, maka hendaklah dia berwudu. Jika dia tidak menemukan air, maka hendaklah dia bertayamum untuk segera sholat. Jika dia beriqamah dan sholat, maka ada 2 malaikat yang sholat bersamanya. Atau 2 malaikat yang menemaninya sholat bersamanya. Tapi dia tidak bisa lihat. Jika dia azan dan beriqamah, tadi kan kalau dia iqamah saja langsung, lalu dia sholat bersamanya 2 malaikat. Dan kalau dia azan dulu, baru dia iqamah, maka sholat di belakangnya sebagian tentara-tentara Allah yang tidak bisa dilihat kedua ujungnya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ibnu At-Taimi
dan dari bapaknya dari Abu Uthman An-Nahdi dari Salman Al-Farisi. Hadits ini mirip sejalan dengan hadis tadi yang sempat saya sebutkan dan di sini disebutkan lagi. Saya bacakan dulu baru kita masuk ke mutiaranya insyaallah. Yaitu hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanam fi ra'si shaziyah yu'adhdhinu bis salati wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimu as-salah yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah." Tuhanmu takjub kepada pengembala domba di puncak bukit. Tadi saya jelaskan di atas gunung yang tinggi. Dia berazan untuk sholat pada saat tiba waktu sholat. Ya. Lalu dia sholat. Maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, lihatlah kepada hambaku ini. Dia berazan dan iqamah untuk sholat. Karena dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku itu. Dan aku telah memutuskan untuk memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini juga memberikan pelajaran yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana pelajaran pertama, seorang muslim dianjurkan tidak melalaikan sholatnya. Bahkan dalam hadis ini disebutkan, walaupun dalam kondisi dia tidak punya air, dianjurkan tayamum agar tidak menunda waktu sholat. Walaupun dia sendirian. Di padang pasir, di sawah tadi, di kebun, di hutan, di gunung. Ya. Tetap dia sholat. Tapi ingat, jangan lupa. Ikutkan keutamaan yang besar. Yaitu azan dan iqamah. Kalau anda cuma iqamah saja, maka yang sholat bersama anda, walaupun anda sendirian adalah dua malaikat yang mendampingi anda. Kanan dan kiri. Kalau anda azan dulu baru iqamah, maka semua makhluknya atau makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala dari tentara-tentara Allah yang mendengarkan azan anda akan ikut sholat bersama anda yang tidak bisa kelihatan di mana ujungnya. Jadi anda seperti jadi imam, makhluknya Allah yang begitu banyak. Walaupun kita nggak bisa lihat. Kenapa bisa perbedaan? Kalau iqamah cuma dua malaikat, kenapa kalau azan banyak yang datang sholat? Karena kalau iqamah itu biasanya memang terdekat ya, yang mendengar. Kalau azan itu kan kumandangkan azan, banyak orang, dimanapun Allah sampaikan suara kita, Allah utuskan para makhluknya, hamba Allah SWT dari malaikat yang datang sholat bersama kita. Dikatakan sini sampai tidak terlihat lagi ujungnya. Jadi yang pertama keutamaan sholat. Jangan disia-siakan, terutama di awal waktu. Yang kedua, bagaimana para malaikat pun ikut sholat. Ini pelajaran juga. Ya. Terbukti di sini, kata Nabi SAW, فَإِنْ أَقَامَ صَلَّ مَعَهُ مَلَكَاهُ. Kalau dia iqamah untuk sholat di tempat itu, maka dua malaikat yang mendampingi sholat bersamanya. Berarti malaikat juga sholat. Gitu kan? Jadi saking mulianya ibadah ini. Dan kalau dia azan dan iqamah. Kalau dia iqamah saja hadir malaikat. Kalau dia azan dan iqamah, maka dia akan sholat bersama atau akan sholat bersamanya makhluk Allah, tentara Allah yang cuma Allah yang tahu dan tidak bisa terlihat dengan jangkauan mata. Jadi saking banyaknya yang sholat berjamaah dengan dia. Dan ini imam terhadap hal ghaib teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana kita mengimani ini secara ghaib. Jadi yang kedua adalah malaikat pun sholat. Pelajaran yang ketiga, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tentara-tentara. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَإِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah memiliki tentara-tentara di langit dan di bumi. Kita tidak bisa tahu semuanya makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan pernah merasa teman-teman kita sendirian. Banyak makhluknya Allah. Banyak makhluknya Allah yang itu hadir bersama kita sebenarnya. Cuma memang Allah SWT tidak membuat mereka interaksi langsung dengan kita. Tapi mereka hadir. Jadi malaikat-malaikat ya, mereka hadir melihat itu. Apa yang Anda lakukan disaksikan oleh mereka. Kemudian hadis yang setelahnya tadi ini dari pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil. Atau pelajaran yang keempat ya. Nah, pelajaran pertama tadi tentang masalah pentingnya sholat. Di awal waktu tidak punya air wudhu pun di sebuah tempat yang terpencil Anda tayamum sholat. Kemudian yang kedua azan dan iqamah. Jangan lupa. Supaya Anda menambah keutamaan
Kalau iqamah saja cuma 2 malaikat yang ikut sholat bersama Anda. Kalau Anda azan kemudian iqamah, maka akan hadir banyak tentara-tentara Allah SWT. Yang ketiga, Allah memiliki tentara di langit dan di bumi. Sebagaimana sudah saya bacakan ayatnya tadi. Kemudian keutamaan yang keempat adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan atau bangga ya, dengan hambanya yang seperti ini. Walaupun dia sendirian, dia azan, dia iqamah, dia sholat. Oh, di tanah rata kah, mau di atas batu kah, pokoknya dia sholat. Ini menandakan teman-teman sekalian, tempat seperti itu saja sepi sendirian dia sholat, apalagi kalau dia rame-rame. Ya. Ini menandakan keimanannya. Maka ini pelajaran yang keempat, yaitu Allah SWT kagum dan bangga. Ini sifat Allah SWT yang mulia. Mirip dengan hadis Inna Allah yu'jibu min syabin laysa lahu sabwa. Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Pelajaran yang terakhir yang kita bisa ambil dari hadis adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan perbuatannya ini, selain daripada keutamaan tadi yang kita sebutkan sebelumnya, mendapatkan 50 kali lipat dari keutamaan sholat walaupun dia sendirian. Ya. Kalau dia sholat di tempat yang tidak ada orang, kalau ada orang diajak sholat bagus, tapi kalau tidak ada orang berarti dia dapat pahala yang besar, karena dia sebenarnya mau sholat berjamaah cuma tidak ada orang. Dapat 50 kali lipat, juga punya keutamaan sendiri, diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini keutamaan tersendiri tentunya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan. Dan kita akan lanjutkan insya Allah pertemuan akan datang nanti dengan pasal ke-19, masalah anjuran sholat isya dan subuh secara khusus dengan berjamaah dan ancaman meninggalkannya. Dan ini sebagian hadis sudah kita sebutkan pada pertemuan ini, tapi insya Allah kita akan panjang lebar membahas nanti. Dan ini ditulis oleh penulis tidak kurang dari 11 urutan hadis ya. Dan itu hadisnya lebih daripada 11, tapi 11 hadis urutan di sini yang disebutkan. Insya Allah kita akan bahas pada Jumat akan datang.